Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya pejuang PPG 2022. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas soal pretest PPG untuk materi pedagogik dan ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru 2022. Buat teman-teman semuanya harus update karena tidak lama lagi ya untuk pelaksanaan pretest, tinggal menunggu hari teman-teman. Jadi jangan lupa kisi-kisinya di-download, dibaca, dipahami, dan belajar sesuai dengan kisi-kisi itu tadi. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman-teman dan sosial media yang teman-teman punya. Jadi lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Boleh juga ya teman-teman update info di IG aku, cispi_47, cispi_47. Buat teman-teman juga yang mau dapat latihan soal ya, insya Allah nanti akan aku share juga di grup Telegram. Silahkan bisa join, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Oke, langsung ya teman-teman ya. Kali ini fokus di kisi-kisi nomor 21 ya. Kalau ini pedagogik, ini aku ambilnya pedagogik yang di kisi-kisi PGSD ya. Di sini mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada muatan materi 5 mata pelajaran pokok di SD yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Di sini intinya adalah kita menguasai berbagai teori perkembangan anak dan aplikasinya dalam pembelajaran SD. Oke, kita di sini pelajari ada teori psikoanalitis, kognitif, perilaku dan belajar sosial, etologis, dan juga teori ekologis. Nah, ini kalau teori belajar itu teman-teman pasti tidak asing ya, karena kemarin P3K juga muncul tentang teori belajar. Tapi kalau udah kita dengar ada teori psikoanalitis, teori etologis, ekologis, itu yang mana? Nah, mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang belum familiar dengan teori-teori belajar ini. Makanya aku runtut dulu ambil dari teori belajar untuk kisi-kisi pedagogik ini langsung dari yang pertama dulu ya, di nomor 21. Kalau di nomor 1 sampai 20 itu juga pedagogik juga sih teman-teman, tapi pedagogiknya dia lebih ke kayak kepribadian ya, lebih ke sikap kita, ke bagaimana kita menyikapi gitu. Itu bisa dibilang kalau pretest ya kayak minat bakat. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung ya. Yap, soal nomor 1. Teori psikoanalitis sosial tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang menulis buku yang berjudul Neurosis dan Human Growth. Neurosis and Human Growth, yaitu apakah Freud, Harney, Adler, atau siapa ini? Jung ya bacanya. Yap, teman-teman silakan nanti bisa dijawab dulu, lalu dapat berapa ya skornya, bisa komen nanti. Oke, jadi teori psikoanalisis itu adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh, sebenarnya yang mengembangkan teori ini itu adalah tokoh ini teman-teman, yang A ini, Sigmund Freud itu. Ya, dan ada juga beberapa pengikutnya, ini adalah pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk buku yang berjudul Neurosis and Human Growth ini, nah itu ditulis oleh tokoh yang namanya adalah Karen Harney ini teman-teman. Oh, masih ada opsi E ternyata Erikson. Oke, jadi di sini penjelasannya adalah di tahun 1939 Harney menerbitkan buku yang berjudul New Ways in Psychoanalysis yang di dalamnya Harney mengajak untuk meninggalkan teori insting dan lebih menitikberatkan pada ego dan pengaruh sosial. Kemudian pada tahun 1950 Harney menerbitkan buku lagi yang berjudul Neurosis and Human Growth. Menurut Journey, dorongan sosial lebih berperan penting dalam perkembangan kepribadian dibandingkan dengan dorongan biologis. Harney ini maksudnya. Oke, nomor 2. Kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sesuai dengan teori psikoanalisis disebut dengan apakah ID, ego, superego, conscious, atau preconscious.
Ya, di sini kata kuncinya adalah ini ya, pakai idealistik gitu teman-teman. Mungkin ini masih belum familiar, masih kesulitan untuk mempelajari ini ya, teori psikoanalisis ini ya. Ya, pelan-pelan teman-teman kita pelajari, karena itu tadi belum familiar itu jadi kayak aduh ini apa sih gitu mungkin ya. Oke, kita bahas dulu. Jadi dari teori psikoanalisis itu nanti ada beberapa aspek di situ ya. Ada ID, ego, dan juga superego. ID itu sistem kepribadian yang asli. Yang asli itu berarti kepribadiannya dibawa sejak lahir gitu. Lalu yang kedua adalah ego. Ego itu jadi dari ID tadi, dari kepribadian yang asli dibawa sejak lahir, itu maka berkembang. ID itu berkembang agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip dari realita, prinsip real itu tadi. Lalu yang ketiga itu adalah superego. Nah, dari ID, ego ke superego. Superego itu adalah kekuatan moral dan juga etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan juga prinsip realistik dari ego. Jadi superego itu dia lebih ke idealis ya, lebih ke idealis. Kalau ego itu dia realistis. Kalau ID itu yang asli dibawa sejak lahir. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C, teman-teman. Oke, pembahasannya. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Nah, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut oleh ID tadi dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Superego itu kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Ini ya, kita garis bawahi idealistik. Lalu di sini ada reality yang ini asli dibawa sejak lahir. Di sini merupakan lawan dari prinsip kepuasan ID dan juga prinsip realistik dari ego. Nah, teman-teman, jadi untuk teori psikoanalisis itu dia lebih mengedepankan kepada kepribadian. Kepribadian ada juga bahwa lebih mengedepankan juga kepribadian itu dalam arti rasa aman. Jadi sebenarnya menurut kisi-kisi tadi ya, indikatornya adalah nanti akan disajikan narasi ya, pembelajaran atau narasi tentang teori belajar tersebut, kita nanti bisa menyimpulkan, kita bisa menjawab itu termasuk teori belajar apa. Nah, sebenarnya hanya seperti itu sih teman-teman. Apakah itu masuk ke psikoanalisis ataukah masuk ke tadi ekologis, etologis dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini saya sampaikan seperti ini biar biar ada pandangan tentang teori ini itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih kepada kepribadian. Di sini ada conscious dan juga precious nih di opsi. Apa sih conscious dan juga precious itu? Preconscious ini juga masih ada hubungannya dengan teori psikoanalisis ya. Oke, jadi untuk conscious itu adalah jadi tingkat di sini kan kepribadian ya, tingkat kepribadian kehidupan itu ada yang pertama conscious. Conscious itu berarti sadar. Nah, tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang kita cermati. Lalu yang kedua adalah preconscious. Preconscious berarti pre-sadar. Jadi ingatan siap, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara kita sadar dan juga kita tidak sadar. Gitu. Dan satu lagi ada unconscious. Unconscious itu tidak sadar. Jadi bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Nah, itu disampaikan oleh Freud tadi, karena dia yang pertama kali ya mengembangkan tentang teori psikoanalisis ini. Oke, jadi teman-teman pasti sudah tahu untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademik atau pritas PPG dalam jabatan itu dimulai di tanggal 9 April 2022 untuk periode yang pertama. Jadi memang di sini dibagi menjadi 5 periode ya.
Ini perlu teman-teman tahu bahwa nanti teman-teman kan sudah mengisi nomor WA ya di akun SIM PKB. Nah, itu akan dijadikan data sebagai nanti pembuatan grup WhatsApp-nya. Lalu nanti teman-teman akan uji coba dulu sebelum tes gitu, jadi tidak bingung karena ini nanti daring domisili. Jangan lupa teman-teman juga untuk download itu ada semacam aplikasinya gitu ya teman-teman semuanya, dan nanti akan ada pelaksanaan seleksi akademiknya. Untuk itu teman-teman di sini karena banyak sekali kemarin sudah disampaikan, banyak sekali yang minta untuk diadakan bimbel lagi nih Kak, sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Nah, jadi di sini kita sudah buka bimbel dan kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru. Gitu. Jadi kita bahas di situ baik dari indikatornya, soalnya kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru 2022. Dan setelah kemarin dibuka kelas E ternyata full teman-teman, cepat sekali, dan masih ada yang belum tercover di situ. Oleh sebab itu masih ada kelas F buat teman-teman yang mau join di sini, karena saya belum sampaikan di YouTube ya. Silahkan teman-teman bisa mendaftar. Kalau di sini kita tulisnya pendaftaran 1 April dan akan dimulai 2 April. Jadi bimbel akan dimulai hari ini 2 April ya, sore hari untuk kelas F. Jadi buat teman-teman yang mau daftar masih bisa. Kok cepet banget sih Kak, bimbelnya pendaftarannya cepet, mulainya juga cepet? Iya, karena memang ya ini kita kejar juga dengan pelaksanaan peritas PPG-nya yang cepet gitu, yang sudah di depan mata gitu ya. Di sini fasilitasnya teman-teman akan dapat full mentoring via Zoom gitu. Teman-teman juga akan dapat latihan soal CAT, dan ini beda dengan kelas sebelumnya dari A sampai D karena CAT-nya nanti setiap hari dan soalnya beda-beda gitu. Setiap hari akan ada latihan tryout CAT, dan nanti di akhir pekan akan ada simulasi CAT 120 soal sesuai dengan kisi-kisi itu tadi gitu. Teman-teman nanti bisa diskusi dan juga konsultasi langsung, bisa dapat tips triknya juga. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang tidak bisa join, karena nanti akan ada record Zoom-nya, file soalnya ada, materi dan pembahasannya juga ada. Jadi semuanya di sini sudah lengkap. Akan ada polling juga nanti di grup Telegram teman-teman. So, buat teman-teman yang mau join langsung saja ke Telegram ya. Di sini akun resmi pendaftarannya adalah @members. Bisa juga ke Telegram saya @cispybimbel ya, @cispybimbel bisa juga di situ. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, dan sedikit pemberitahuan juga, file di bimbel itu nanti bentuknya, wujudnya adalah jadi indikator. Jadi kita tabel gitu, indikator, nanti ada file soal, KJ, dan pembahasan. Jadi indikatornya apa, lalu soalnya apa, dan KJ pembahasan gitu. Jadi jelas soal itu adalah per indikatornya. Tidak ada nanti indikator yang terlewat gitu teman-teman. Nah, lanjut kita ke teori belajar sosial ya. Teori belajar sosial menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Pakar yang paling banyak melakukan riset teori belajar sosial adalah Ausubel, Bandura. Ini kok Ausubel lagi? Ausubel, Brunner, Gagne, Ausubel, Bandura, dan Wiener, Bandura, Wikowicz, dan Ausubel. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Iya, jelas sekali kalau teori belajar sosial itu diingat-ingat. Teori belajar sosial itu pasti kita ingat banget dengan Albert Bandura ya. Di sini ada yang A juga ada Bandura, yang D juga ada Bandura, tapi satu lagi adalah yang ini Bernard Wiener. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman semua ya. Oke, next kita langsung ke soal nomor 4. Sebelumnya sedikit tambahan nih tentang Albert Bandura itu. Jadi Albert Bandura itu mengemukakan bahwa peserta didik belajar melalui meniru. Jadi kata kuncinya teori belajar sosial itu meniru ya. Nah, pengertian meniru itu bukan mencontek, tapi kita meniru hal yang dilakukan oleh orang lain, orang dewasa gitu, khususnya oleh guru. Nah, di sini kita ke implikasi dari teori belajar sosial menurut Bandura. Soalnya adalah yang bukan implikasinya. A. Peniruan atau modeling.
menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Di dalam mempromosikan model yang efektif, seorang guru harus memastikan bahwa 4 kondisi esensial harus ada: perhatian, retensi, motor reproduksi, dan juga motivasi. B. Guru dan orang tua harus menjadi mode perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. C. Peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. D. Peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. E. Belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Oke, kita lihat satu-satu di situ. Peniruan atau modeling itu udah jelas banget kata kuncinya dari teori belajar sosial. Yang B, nah ini kita bertindak harus hati-hati supaya peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Itu juga ciri-ciri dari teori belajar sosial. Yang C, itu peserta didik harus percaya mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman orang lain. Jadi memperlihatkan pengalaman itu kan artinya dikasih contoh gitu ya, atau menceritakan. Berarti kan nanti bisa untuk menirunya gitu. Nah, ini juga sesuai. Lalu yang D, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Berarti juga meniru guru itu. E. Belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar itu menata lingkungan agar peserta didik termotivasi menggali makna. Bukan ya, ini bukan implikasi dari teori belajar sosial menurut Bandura. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya teman-teman? Nanti kalau misalkan ditanyakan kata kuncinya, karena yang menurut dari kisi-kisi itu indikatornya adalah soalnya nanti kita bisa menentukan teori belajar apa yang dimaksud. Tadi yang pertama itu tentang apa? Kepribadian ya. Lalu yang kedua ini yang teori belajar sosial, itu perilaku atau meniru gitu, teman-teman. Oke, jadi di sini implikasinya ya. Tadi yang pertama ini sering mengamati tingkah laku. Lalu yang kedua, ketiga peniruan juga. Yang keempat kita harus jadi role model ya. Lalu kita juga percaya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kita juga membantu dalam menetapkan harapan dan realistis untuk prestasi akademiknya. Gitu teman-teman. 5. Oke, kita lanjut ke teori belajar selanjutnya. Ini ada teori ekologi. Apalagi ya ekologi ya. 5. Hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Misalnya, anak yang orang tuanya menolak mereka dapat mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru. Hal tersebut termasuk dalam sistem lingkungan teori ekologi, yakni mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem ataukah kronosistem. Teman-teman sudah harus familiar ya dengan bahasa ini dari teori ekologi. Yang penting nanti teman-teman itu paham saja bahwa teori ekologi itu adalah ilmu tentang interrelasi antara organisme dan juga lingkungan. Lingkungan manusia termasuk di dalamnya proses biologi, psikologi, dan kultural sepanjang waktu. Intinya di situ kata kuncinya adalah ada organisme dan juga lingkungan ya, termasuk proses biologi, psikologi, dan juga kultural. Itu teman-teman. Nah, di dalam teori ekologi itu terdapat 5 ini. Ada mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan juga kronosistem. Oke, di sini bahwa ada hubungan ya, ada hubungan antara keluarga di situ dan juga pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan itu masuk ke dalam contoh dari teori ekologi, yaitu yang B, mesosistem. Jadi lingkungan
mesosistem itu sendiri meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem, ya, yaitu hubungan antara beberapa konteks. Sebenarnya ini runtut sih teman-teman, dari mulai mikrosistem, meso, ekso, makro, dan juga kronosistem. Kita bahas ya. Yap, di sini ada ekologi itu tadi ya. Lalu kita bahas satu-satu. Di situ ekologi itu ada lingkungan mikrosistem. Mikro itu berarti setting di mana individu hidup. Nah, kita hidup itu meliputi ada siapa saja. Ada keluarga, ada teman-teman kita, ada sekolah, dan juga ada lingkungan. Jadi ini lingkungan yang paling awal ya. Nah, dalam mikrosistem ini interaksinya langsung kita dengan agen-agen sosial itu berlangsung dengan orang tua, teman-teman, guru, lingkungan gitu. Lalu yang kedua adalah mesosistem. Jadi mesosistem itu hubungan antara beberapa mikrosistem itu tadi, seperti yang pertama tadi ya, dan contohnya soal yang sebelumnya. Yang ketiga adalah lingkungan eksosistem. Ya, jadi di sini pelibatan antara pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain di mana individu tidak memiliki peran aktif mempengaruhi hal yang individu alami dalam konteks yang dekat. Misal, dalam ekosistem pemerintah kota, adanya tanggung jawab bagi kualitas taman, pusat-pusat rekreasi, dan juga fasilitas perpustakaan bagi anak-anak dan remaja. Jadi lebih tinggi lagi itu ya, lingkungannya. Lalu yang keempat adalah lingkungan makrosistem. Meliputi kebudayaan di mana individu itu hidup. Nah, kebudayaan itu mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi. Next, yang terakhir adalah kronosistem. Di sini meliputi ada pemulaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan juga transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan sosiohistoris. Jadi misalkan nih perkembangan anak dari kecil sampai dengan dewasa. Nah, itu adalah contoh dari lingkungan kronosistem. Oke, soal nomor 7. Pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seseorang perempuan dengan suami dan juga anaknya. Hal tersebut termasuk dalam sistem lingkungan ekologi, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, ataukah kronosistem. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah adanya hubungan seorang perempuan dengan suami dan juga anaknya, dikaitkan dengan adanya pengalaman kerja. Berarti di situ kan teori ini melibatkan pengalaman-pengalaman dalam setting sosial, ya, setting sosial, dan di situ jadi individu itu tidak memiliki peran aktif, gitu teman-teman. Berarti ini adalah yang C ya, eksosistem itu tadi. Next, soal nomor 8. Perkembangan anak ketika sampai dewasa dan setelah mendapatkan karirnya sesuai harapannya saat diteliti merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa tentang hubungan yang terdekat dengan kehidupannya, sehingga sebagian dasar secara sosiohistoris untuk mengarahkan karirnya. Hal tersebut termasuk dalam sistem lingkungan teori ekologi, yaitu ya sama ya opsinya ya. Oke, silakan bisa teman-teman jawab dulu. Tadi kan sudah dibahas. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah dari anak sampai dengan dewasa, dan dia setelah mendapatkan karirnya sesuai dengan harapannya. Di sini kan berarti teori yang dimaksud adalah yang meliputi pemulaan peristiwa lingkungan dan juga adanya transisi sepanjang rangkaian kehidupan. Jadi adanya transisi sepanjang kehidupannya kita gitu, dan keadaan-keadaan sosiohistoris kita. Sini ya ada sosiohistorisnya juga. Jadi peristiwa-peristiwa rangkaian peristiwa yang kita alami gitu
selama sepanjang transisi sepanjang rangkaian kehidupan kita. Itu adalah teori ekologi yang dimaksud dengan kronosistem, teman-teman. Oke. Next, soal nomor 9. Nah, kita ke teori belajar etologi ya. Tadi ada ekologi, sekarang ada etologi. Etologi ialah studi ilmiah pada perilaku binatang yang dianggap sebagai cabang zoologi. Di bawah ini yang bukan tokoh dari teori etologi, yaitu Darwin, Bowlby, Lawrence, dan Tinbergen atau Uri Brunner. Oke. Yang mana nih teman-teman? Yang bukan ya? Yaps. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D. Jadi yang A, B, dan juga C itu merupakan tokoh dari teori etologi ya. Sementara untuk opsi yang D itu adalah tokoh dari teori ekologi. 10. Tokoh ini menekankan sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Melalui penelitian yang sebagian besar dilakukan dengan angsa abu-abu, tokoh tersebut mempelajari suatu pola perilaku yang dianggap diprogramkan di dalam gen burung. Seekor anak angsa yang baru ditetaskan, tampaknya dilahirkan dengan naluri mengikuti induknya. Menurutnya, konsep etologis untuk belajar dengan cepat dan alamiah dalam suatu periode waktu yang kritis yang melibatkan kedekatan dengan objek yang dilihat bergerak pertama kali. Nah, tokoh yang dimaksud adalah Darwin, Bowlby, Lawrence, atau yang D itu opsinya, aduh panjang. Ya, kalau yang D jelas enggak ya, karena ini kan yang ditanyakan di sini itu tokohnya etologis. Jelas tokoh etologis ya kalau enggak Darwin, Bowlby, atau Lawrence. Itu di sini dia penelitiannya itu lebih kepada bahwa pengaruh oleh biologi itu sendiri ya, bahwa belajar dengan cepat dan alami dalam suatu periode waktu yang kritis melibatkan kedekatan dengan objek yang dilihat dan juga bergerak pertama kali. Itu adalah yang disampaikan oleh Lawrence, teman-teman. Oke, itu sedikit yang bisa aku sampaikan teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu. Ini tentang teori-teori dari belajar ya. Teman-teman tinggal pelajari saja teori belajarnya itu intinya seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa menjawab ketika ada konteks soal, ada narasi dihubungkan dengan pembelajaran. Nah, itu termasuk dari konteks teori belajar yang mana gitu teman-teman semuanya. Buat yang mau join di CISP Bimbel, gas ya, karena ini kita akan mulai nanti sore juga teman-teman. Kita akan bahas sesuai dengan kisi terbaru. Semangat semuanya, semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan, bisa lulus PPG 2022 semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.